Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Microsoft Excel. Hari ini kita akan membahas fungsi VLOOKUP setelah kemarin kita belajar fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ini sendiri yaitu digunakan untuk mengisi data berdasarkan tabel referensi yang berbentuk baris atau horizontal. Nah, yang membedakan dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yaitu terdapat pada tabel referensinya. Untuk tabel referensi VLOOKUP yaitu judulnya berada di atas dan datanya tersusun ke bawah. Sedangkan HLOOKUP untuk judulnya berada di samping kiri yaitu di sini. Kemudian untuk datanya tersusun ke samping. Ini yang membedakannya. Nah, untuk mengisi tabel kita harus mengetahui dulu apakah tabel itu tersusun ke bawah atau tersusun ke samping. Nah, untuk pembahasan selanjutnya atau untuk mengisi soal latihan kita perlu tahu dulu formulanya itu seperti apa. Formulanya sama seperti VLOOKUP, yang membedakan hanya kolomnya saja ya. Nah, kalau ini menggunakan kolom yaitu kolom baris. Nah, yang untuk VLOOKUP menggunakan baris. Untuk mengetahui formulanya seperti apa, kita langsung saja ke pembahasan soal atau mengisi soal. Kita akan mengisi pajak. Kita akan mengisi pajak sesuai dengan gaji pokok. Kita akan menghitung pajaknya berapa persen yang akan dipotong untuk gaji pokok pada sesuai golongan pegawai tersebut ya. Golongannya ada 1A, 1B, 1C. Kemudian ada potongan pajak untuk golongan 1A 2% dan golongan 1B 3% dan 1C 4%. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja isikan pada H5, sel H5. Jangan lupa diawali dengan sama dengan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan formulanya fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ya, kemudian lookup value-nya berapa? Lookup value-nya yaitu terdapat pada sel B5, yaitu lookup value itu nilai kuncinya yang akan kita hitung. Klik pada golongan 1C yang terdapat pada B5, kemudian tabel array-nya sama kita blok. Nah, yang tadi yang ini kita blok kita blok isinya saja ya, jangan sama judulnya. Nah, jangan lupa dikunci agar tidak berpindah atau bergeser ke bawah. Kita kunci dengan absolut atau tanda dolar. Kita kunci, kemudian row index 6-nya kita tulis angka 2 karena potongan pajaknya berada di baris kedua. Ya, tulis 2. Ya, kemudian diikuti dengan rank lookup-nya. Rank lookup kemarin ada false dan true. Kalau true untuk data yang tidak pasti dan false untuk data yang pasti. Ini adalah data yang pasti ya. Sudah ada tabelnya. Untuk kita ketik false. Jangan lupa kurung tutup. Kemudian kita kalikan dengan gaji pokoknya karena kita akan menghitung pajak dari gaji pokok. Gaji pokoknya yang ini berada di baris atau di sel D5 yaitu 1 juta. Kita kalikan. Kita kalikan dengan sel D5. D5, setelah itu kita klik checklist atau enter, maka hasilnya 40.000 untuk golongan
1C dengan potongan pajak yaitu 4%. 1 juta dengan potongan pajak 4% yaitu 40.000. Kita lihat golongan yang lain, kita drag ke bawah untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya untuk golongan 1B dengan gaji pokok 800.000 mendapatkan potongan 3% ya. Untuk 1A berapa? 1A dengan potongan dengan gaji pokok 600.000 dengan potongan 2%, hasilnya 12.000. Ini adalah penghitungan menggunakan cara VLOOKUP, yaitu dengan melihat tabel referensi dengan datanya tersusun ke samping kanan. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Setelah itu ini kita totalkan gaji bersihnya berapa. Untuk menghitung total gaji total gaji dikurangi dengan pajak ya. Jangan keliru, jangan ditambah karena ini adalah potongan pajak dari gaji kita. Kita klikkan sama dengan berapa ini? Total gaji dikurangi dengan pajak. Enter. Nah, hasilnya 1.180.000 setelah dikurangi dengan pajak. Kita drag ke bawah untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel referensi yang telah kita lihat, yaitu datanya tersusun ke samping kanan. Nah, itu adalah pembelajaran atau pembahasan tentang fungsi VLOOKUP hari ini. Setelah kita belajar fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP, saya harap kalian tidak tertukar bagaimana cara menghitungnya, apakah dengan menggunakan VLOOKUP dan VLOOKUP. Kita lihat dulu apakah tabel referensinya tersusun ke bawah atau tersusun ke samping kanan. Itu yang membuat atau menjadi patokan kita menggunakan rumus lookup untuk menggunakan VLOOKUP atau VLOOKUP. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.